مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa ayat kursi itu dapat melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Selain itu juga bahwa bacaan ayat kursi sangat baik untuk menjadi amalan kita sebagai umat muslim agar lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa di dalam ayat kursi tersebut terdapat pemaparan 3 macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid nama dan sifat Allah, yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah ataupun keesaan, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak. Itulah 7 nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 waktu yang paling dianjurkan ataupun yang paling utama untuk membaca ayat kursi, yaitu yang pertama adalah ketika waktu pagi dan petang. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang membaca ayat kursi ketika petang, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pada pagi hari. Dan siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga pada petang hari. Hadis riwayat Al-Hakim. Waktu yang kedua adalah sebelum tidur. Allah akan memberi penjagaan bagi orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, dan setan tidak bisa mendekat untuk mengganggunya. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, yang artinya, jika kamu hendak tidur, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sesungguhnya kamu akan senantiasa berada dalam penjagaan dari Allah, dan setan tidak akan dapat mendekatimu hingga pada pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Waktu yang ketiga adalah setelah sholat fardu ataupun sholat wajib yang 5 waktu. Di dalam sebuah hadis mengatakan, siapa yang melafalkan ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Maksudnya ialah ketika ia mati dan semasa hidupnya mengamalkan ayat kursi dan membacanya setelah sholat 5 waktu, maka ia akan masuk surga tanpa halangan apapun. Keistimewaan ayat kursi ini tampak daripada kisah turunnya, yaitu para ulama menjelaskan bahwa ayat kursi turun dengan perantara malaikat Jibril dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Dan saat itu langit, bumi, dan semesta alam menyambutnya dengan penuh hormat. Bahkan dalam riwayat lain menyebutkan, saat itu sempat terjadi gempa di penjuru bumi, serta bunyi gemuruh yang sangat dahsyat. Setan dan iblis pun lari pada ketakutan. Di dalam satu riwayat juga disebutkan, di mana dari Ubay bin Ka'ab ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, wahai Abul Munzir, ayat apa dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung? Dan aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Rasulullah memukul dadaku dan berkata, semoga engkau mudah memperoleh ilmu, wahai Abul Munzir. Hadis riwayat Muslim nomor 810. Ayat kursi terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha hidup, maha terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan dia maha tinggi dan maha besar. Nah, jangankan sebuah peristiwa, Allah juga dapat mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran kita. Berbeda dengan manusia yang tidak mengetahui apapun dari ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Nah, itulah ada 3 waktu yang paling utama untuk membaca ayat kursi. Semoga bermanfaat dan semoga menambah hazanah ilmu bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.